Halo guys, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Oke, kali ini kita akan bedah tugas akhir. Nah, biasanya kan kita bedah skripsi, tapi kali ini beda. Kita akan bedah tugas akhir jurusan Teknik Sipil. Nah, pagi ini kita bersama dengan Kak Hari Usaid. Selamat pagi Kak Said. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, untuk teman-teman sekalian ya, yang pengen tahu seputar tugas akhir Teknik Sipil dari Kak Said, kalian pengen belajar-belajar, kalian bisa juga tanya langsung melalui DM Instagram Kak Said. Instagramnya apa Kak? Dias itu Said. Dias itu Said. Nanti kita akan tampilkan di bawah. Oke teman-teman, langsung saja kita saksikan video yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan terkait tugas akhirnya Kak Said ini, kita lebih dulu perkenalan. Nah, dengan Kak Said, mungkin Kak Said bisa memperkenalkan diri sendiri. Oke, Kak Said, silahkan perkenalkan kepada teman-teman supaya tahu Kak Said ini dulu kuliah di mana, lalu ambil skripsi jurusan apa. Oh, skripsi, tugas akhirnya ya, tugas akhir judulnya apa, dan lain sebagainya. Silakan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Hari Usaid. Saya lulusan D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang 2019 kemarin. Jadi angkatan kuliah tahun 2016. Tahun 2016 masuk kuliah ya. Oke. Lalu untuk judul tugas akhirnya apa Kak? Judul tugas akhir saya itu perencanaan ulang struktur atas jembatan Teluk Gomas, Kecamatan Laukwaru, Kota Malang. Oh, jadi di Malang sendiri penelitiannya? Di Malang sendiri. Oke, lalu Kak Said mungkin punya pengalaman kerja atau sekarang bekerja di mana? Mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman. Kalau pengalaman kerja, alhamdulillah saya kemarin pernah kerja selama kurang lebih 11 bulan ya di konsultan pengairan. Konsultan pengairan. Terus baru hari Rabu kemarin itu saya resign. Jadi wilayah Malang sendiri ya? Iya. Oke Kak Said, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan seputar tugas akhirnya Kak Said tadi. Oke. Yang pertama nih Kak. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih tertarik mengangkat judul tersebut? Nah, judul tadi kenapa kok tertarik mengangkat itu ya? Sebenarnya judul itu disarankan oleh dosen atau gimana sih Kak ceritanya? Jadi gini ceritanya. Di sipil Polinema itu ada 4 kategori judul. Yang pertama itu temanya itu tentang topik pengairan. Yang kedua itu tentang transportasi. Yang ketiga itu tentang ilmu tanah, Mektan itu. Dan yang terakhir ini struktur. Ya, jadi awal mulanya itu kan apa ya, anak-anak itu banyak yang milih judul yang gampang ya nantinya. Yang pertama yaitu pengairan itu. Pengairan itu paling gampang diantara. Oh, jadi pengairan itu lebih mudah gitu ya? Iya, kata daripada yang 3 gitu berarti? Iya, itu kata teman-teman. Jadi yang pertama itu pengairan itu langsung full itu waktu pendaftaran itu. Yang kedua itu transportasi, ketiga Mektan itu. Dan saya itu yang terakhir itu. Jadi apa ya? Jadi ini opsi terakhir gitu. Iya. Ya saya itu kayak telat gitu loh. Oh. Ya nggak apa sih. Tapi dari situ saya dapat ilmu banyak, pengalaman. Jadi ini sebenarnya judulnya bukan disarankan dosen, bukan ya? Bukan. Tapi emang opsi terakhir dapatnya seperti itu yang bisa diteliti gitu. Iya, struktur itu. Dari teman bukan juga? Bukan juga. Jadi murni dari diri sendiri gitu? Iya, diri sendiri. Oke. Oke Kak, lanjut. Nah, pertanyaan kedua nih, yang melatar belakangi penelitian Kak Said itu apa sih? Jadi latar belakang mengapa kok meneliti apa tadi? Jembatan ya? Jembatan. Kenapa itu? Jadi gini ya, kalau di jurusan saya itu kan ada struktur bangunan dan bangunan gedung dan bangunan jembatan jalan. Saya kebagian yang bangunan jalan jembatan itu. Saya cari struktur jembatan yang di Kota Malang ini yang pantas untuk dibuat judul TA gitu. Yang pantas itu maksudnya gimana itu? Jadi misal ada jembatan masih dalam proses pembangunan itu nggak apa-apa kita ambil sebagai judul. Jadi nanti judulnya itu perencanaan gitu. Kalau misal jembatannya atau bangunannya sudah jadi, itu kita cari apa ya? Cari latar belakang
atau kelemahan dari jembatan itu tadi. Jadi nanti judulnya itu jadi perencanaan ulang, bukan perencanaan. Nah kalau saya itu perencanaan ulang jembatan Telogo Mas. Jadi jembatannya udah jadi, itu saya perencanaan ulang gitu. Oh, jadi coba direncanakan ulang, mungkin ada sedikit kesalahan atau kekurangan di jembatan tersebut gitu ya? Atau dengan model struktur yang berbeda gitu. Oh gitu. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga nih Kak. Nah, untuk jenis penelitian yang digunakan, sebenarnya di tugas akhir itu ada jenis penelitian tertentu atau enggak sih? Atau semuanya itu sama atau seperti apa? Kalau di TA ya, setahu saya itu penelitian itu ya tadi itu survei bangunannya itu. Survei bangunan. Misal saya pilih struktur jembatan ya, saya cari jembatan yang di Malang ini dalam proses pembangunan. Dan waktu itu ternyata tidak adanya ya cuma jembatan udah jadi itu. Ya saya cari jembatan yang udah jadi itu, saya teliti jembatan ini kira-kira itu kekurangannya apa, apakah sudah overload gitu, sudah tidak bisa menampung kendaraan yang di atasnya gitu. Oh, berarti nggak ada model jenis penelitian seperti kualitatif ataupun kuantitatif itu nggak mengenal seperti itu ya? Atau seperti apa? Ya, setahu saya kayak gitu sih. Kalau misalnya cari jembatan yang udah jadi itu, kita cari kekurangannya gitu. Oh, yang penting kalau misalkan tadi jembatan berarti cari jembatan yang sudah jadi atau sedang dalam pengerjaan gitu ya? Iya, gitu. Terus baru bisa diteliti gitu ya? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait objek penelitiannya. Nah, jembatan itu sendiri itu dapat dari mana? Apakah disarankan teman atau seperti apa? Lalu secara mudah metode penelitiannya. Jadi cara menelitinya seperti apa gitu? Ya, kalau jembatan itu kan ini kan sudah itu arahnya kan ke judul ya. Saya cari sendiri bangunan apa kira-kira ya. Berdasarkan kriteria atau apa itu? Berdasarkan kriteria yang disarankan oleh kampus. Jadi kalau misal saya itu ambil judul jembatan ya, itu ada kriteria dari kampusnya. Misal jembatannya itu maksimal panjangnya itu 15 meter, terus lebarnya 7 meter ya. Itu saran dari kampus itu. Tujuannya ya agar kita nantinya tidak kesulitan waktu mengerjakan TA-nya gitu. Oh, jadi sudah diberi kriteria khusus, harus tidak boleh keluar dari kriteria itu. Ya, gitu. Oke. Lalu untuk metode penelitiannya, jadi cara menelitinya itu seperti apa gitu? Cara menelitinya itu, misal kita survei ya. Setelah tahu jembatannya, terus setelah diapakan? kita tahu jembatannya, kita survei, kita nunggu apa ya? Survei itu langsung datang ke lokasi? Iya, ke lokasi langsung. Terus kita teliti dulu, kita kira-kira bangunannya itu masih bagus apa enggak. Misal ada retak atau sudah keropos gitu betonnya, misal dari beton. Terus kalau misal waktu rame-ramenya jam apa ya, jam kendaraan lewat itu, kira-kira di situ itu macet apa enggak? Oh gitu. Ya, kira-kira lebar jembatan dan lebar jalannya itu sinkron enggak gitu. Kan ada dengan beberapa arus lalu lintas mungkin ya? Ya, kan ada beberapa jalan itu lebar, cuma jembatannya itu mengecil gitu. Oh, itu perlu direncanakan ulang lagi. Lalu setelah disurvei, terus diapakan berarti? Setelah disurvei, kalau sudah masuk kriteria judul boleh direncanakan ulang, ya kita ambil sebagai judul gitu. Ambil sebagai judul langsung. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya nih Kak, hasil secara umum yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Nah, jadi setelah metodenya jelas seperti itu, lalu untuk hasil dari tugas akhir Kak Said sendiri itu apa kemarin hasilnya? Hasil dari tugas akhir jembatan saya kemarin itu hasilnya itu kita tahu model struktur atas dari jembatan saya itu dengan model terbaru dan yang beda dengan struktur sebelumnya. Ya, hasil akhirnya itu apa ya? Jadi diubah strukturnya kemarin ya? Seperti model strukturnya baru, terus dananya itu lebih ringan gitu. Ya, RAP-nya itu kita tahu RAP-nya juga nantinya. Lalu untuk kendala nih Kak, nah kendala yang dihadapi sebelum melakukan penelitian. Jadi mungkin sebelum diteliti, sebelum tahu bahwa jembatan itu layak untuk diteliti itu, gimana kendalanya kira-kira? Kendalanya ya mungkin mencarinya tadi, kita mencari jembatan terus belum lagi kalau jauh banget gitu.
Berarti sempat Terus nyari ada lagi kalau misalnya itu kita sudah menemukan jembatannya ya cari Ya. terus ketemu jembatannya, terus jembatannya itu masuk dalam kategori pantas direncanakan ulang. Nah, itu kan hubungannya ke PU ya. Habis itu kita ke PU buat surat izin ambil datanya itu, dan ternyata di PU-nya nggak ada datanya ada gitu. data. Ya itu apa ya risikonya tuh. Berarti kalau nggak ada data otomatis nggak bisa diteliti ya? Ya nggak bisa kan syaratnya itu harus ada datanya jembatan lama gitu. Kalau dari Kak Said sendiri berarti kemarin sempat survei berapa jembatan atau langsung itu? Mungkin 5 kali mungkin survei. Kurang lebih sampai 5 jembatan. Pernah saya tuh ke Kedung Kandang gitu kan, ada di Kedung Kandang itu jembatan itu, saya cari datanya di PU itu ada, tapi dari kriteria kampus tidak menyarankan, tidak memenuhi. Akhirnya pindah lagi ke masih Kedung Kandang. Itu masuk kriteria kampus, cuma saya cari di PU nggak ada datanya. Jadi gitu ya, ribetnya gitu ya. Harus gitu. lengkap istilahnya, harus sinkron, sama-sama ada. Dari kampus boleh, dari sana ada data juga gitu ya. Iya gitu. Oke, lalu lanjut nih Kak, kendala yang dihadapi saat penelitian. Jadi saat ini maksudnya sudah dapat jembatannya, nah itu apa kendalanya? Sudah dapat jembatannya, sudah jelas dapat. ada datanya. Pada saat perencanaan itu mungkin ada kendala nggak? Kendalanya apa ya? Ya kendalanya kita harus itu sih di pengerjaan di TA-nya itu kendalanya itu sangat sulit kan ini, struktur kan ini topik terakhir dari sulitnya itu sebenarnya di sulitnya mana sih? Harus detail apa gimana? Harus jadi detail gitu. Perhitungannya harus detail gitu. Di perhitungannya terus selain dihitung manual, secara manual di TA aku ini pakai perhitungan secara apa ya? Secara pakai aplikasi gitu loh. Secara aplikasinya apa tuh kalau boleh tahu? Aplikasinya itu Statpro gitu. Statpro ada SAP. Cuma saya pakai Statpro kayak. Ini hitung struktur jembatan itu. Sulitnya di itu sulitnya. Jadi di menghitungnya datanya nggak boleh ada yang salah, harus detail gitu ya. Iya. Makanya jarang yang milih itu. Jarang. Teman saya ada yang itu ada yang belum lulus sampai sekarang ini. Gara-gara neliti itu. Ya jurusan ini ambil judul yang sama sebentar. Wah. Oke, lalu lanjut. Nah, untuk kendala yang dihadapi saat sudah ada data atau selesai penelitian. Jadi maksudnya penelitiannya sudah ada, terus sudah direncanakan, udah dibuat nih. Apakah sempat salah atau gimana? Atau langsung ya udah beres disetujui, atau ada kesalahan input data atau seperti apa? Oh ya itu pasti ada lah itu. Waktu tadi yang masukkan input nilai di Statpro tadi itu. Di Statpro itu apa ya, banyak item gitu loh. Kalau kita salah satu dari awal itu salah semua ke belakang? Iya, salah semua ke belakangnya. Itu otomatis ulang lagi dari awal? Iya, ulang lagi itu. Kalau udah ending terus baru tahu salahnya, panjang ulangnya. Iya itu. Ya harus detail dari awal, harus pasti. Statpro itu. Oke, lalu kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, terkait tugas akhir untuk teknik sipil. Nah, sebenarnya yang Kak Said sarankan untuk tugas akhir bagi mahasiswa teknik sipil itu kira-kira apa yang harus mereka teliti itu? Apakah tadi yang paling mudah itu atau seperti apa? Apa ya? Ya gimana ya? Saya itu sebenarnya itu dulu ya terpaksa ini ambil jurusan struktur. Ambil judul struktur ini. Judul yang struktur. Terpaksa. Dan tapi itu ada ilmu dan pengalaman di baliknya itu. Jadi seperti saya ada manfaatnya lah. Iya, ada manfaatnya. Sekarang saya bisa pakai aplikasi Statpro, terus sedikit tahu tentang ilmu statistika itu, momen gitu. Ya gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah sulit, maksudnya bukan sulit sih, paling banyak digunakan mahasiswa atau enggak ya terkait topiknya, kan ada 4 tadi ya. Iya. Sebenarnya itu terserah teman-teman mau ngambil apa gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau pengen gampang ya ambil jurusan yang cepat, yang pengairan tadi ya. Ya menurut teman-teman itu paling gampang itu. Paling cepat juga ya. Dan itu juga paling mudah disetujui dosen atau tambah dosen nggak mau? Karena paling banyak yang nyari itu. Dosennya baik-baik gitu loh. Dosennya baik-baik. Oke.
tentunya baik-baik. Oke, mudah-mudahan dosen kalian juga baik. Dilancarkan tugas akhir kalian. Oke Kak Said, terima kasih untuk kita bedah tugas akhir kali ini. Nah, terima kasih atas waktunya Kak ya. Iya, sama-sama. Oke, mungkin Kak Said ada pesan khusus untuk teman-teman sesama teknik sipil nih yang masih kuliah, yang masih mungkin sekarang masih mengerjakan tugas akhir. Mungkin ada pesan, silakan disampaikan. Iya, pesan saya dari saya pribadi ya. Ya, kalau masih kuliah itu kalau bisa dari awal itu berbuat jujur dan enggak apa ya, enggak gampang copy paste gitu. Kalau kita dari awal copy paste itu nanti akhir endingnya itu kita gitu terus akhirnya nggak bisa apa-apa kita. Kalau udah lulus kayak saya gini itu kalau cari pekerjaan itu pilih-pilih gitu. Saya nggak bisa ini, terus nggak dapat pekerjaan. Akhirnya Gitu ya, pilih-pilih, gitu. akhirnya terus susah, akhirnya wis Soalnya nggak bisa, merasa nggak bisa. akhirnya. Sebenarnya bukan salah kerjaannya, salah diri kita sendiri gitu. Nggak bisa ya, dari kuliahnya itu harus jujur. Ya gimana ya, kalau ada tugas-tugas ya diusahakan dikerjakan sendiri sebisanya, terus berani menerima resiko gitu. Oke, cukup itu Kak ya. Cukup itu aja. Oke, terima kasih Kak atas pesannya. Semoga teman-teman sekalian terinspirasi, termotivasi, dan mendapatkan suatu pencerahan dari sharing kita dengan Kak Said di pagi hari ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share, like. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Oke, bisa tanya-tanya ke Kak Said atau tanya juga di Ilmuwan Muda, komen di bawah juga bisa. Oke, cukup sekian. Salam dari kami, salam Ilmuwan Muda. Saya pribadi ya kalau masih kuliah. Nah, terima kasih atas waktunya Kak ya. Iya, sama-sama. Oke, mungkin Kak Said ada, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share, like. Yang belum subscribe juga. Saya nggak bisa ini, terus nggak dapat pekerjaan.